Ya, baiklah, kemudian kita lanjutkan. Ya, jadi kita tadi sudah mendapatkan bahwa gaya resultan yang terjadi pada bidang datar terendam ini adalah gamma dikali Hc dikali dengan A atau luasan, ya. Nah, gaya resultan ini yang terjadi letaknya, selanjutnya kita mau tahu letaknya di mana, ya. Karena tadi kita sudah dapatkan bahwa YC, ya, atau jarak sumbu koordinat Y dari muka air pada titik pusat berat itu disimbolkan dengan YC. Nah, sekarang kita mau tahu pusat tekanan, ya. Jadi gaya resultan yang kita dapatkan tadi itu terjadinya di mana, ya? Karena kita tidak bisa mengatakan bahwa terjadinya di titik berat, ya. Tidak bisa kita katakan bahwa terjadinya di titik berat karena gaya yang terjadi itu tidak merata, ya. Seandainya gayanya yang terjadi rata, maka bisa dikatakan bahwa gaya resultan yang terjadi juga sama pada titik di pusat berat dari area tersebut. Tetapi karena ini dia tidak merata, maka gaya resultan yang terjadi atau pusat terjadi di pusat tekanan. Kita sebutnya di pusat tekanan, bukan di pusat berat, tetapi di pusat tekanan. Biasanya pusat tekanan kalau dia terdistribusi seperti ini, biasanya dia lebih dibawa sedikit daripada pusat berat, ya. Jadi itu yang kita mau tahu, jarak ke pusat tekanan, ya. Jadi ini YC adalah jarak ke titik pusat berat. Maka yang kita ingin cari selanjutnya adalah YR atau jarak pada terjadinya pusat tekanan, ya. Dari gaya resultan tadi kita mau tahu YR-nya, kita sudah dapatkan FR, maka kita ingin cari tahu letaknya terjadi FR itu atau disimbolkan dengan YR itu di mana, ya. Nah, itu yang kita selanjutnya ingin cari, ya. Dalam mencari itu, ya, yang kita akan gunakan adalah prinsip momen, ya. Jadi kalau kita lihat tadi gambarnya, ya, Y yang kita akan cari adalah YR, ya. YR itu biasanya letaknya lebih ke bawah daripada YC. Taruhlah misalnya di sini lah kira-kira, ya. Ini adalah YR, ya. Di sini. Ini adalah YR, yang ini YC, ini adalah YR. Maka kita menggunakan prinsip momen pada sumbu O, ya. Jadi momen yang terjadi pada sumbu O, ya. Kita tahu bahwa momen yang terjadi, ya. Jadi di sini tadi kita sudah dapatkan ada FR, ya. Kita sudah dapatkan ada gaya pada gaya resultan yang disimbolkan dengan FR. Nah, kita mau tahu jaraknya pusat tekanan tersebut, ya. Gaya yang disebabkan oleh tekanan pada pusat tekanan itu bagaimana menghitungnya, ya. Jadi kita menggunakan prinsip momen di sini pada sumbu O. Nah, ketika kita menghitung momen, maka momen adalah gaya dikali jarak, ya. Jadi gaya FR dikali dengan YR, ya, lengan, ya. Gaya dikali lengan, maka FR dikali dengan YR. Jadi YR dikali dengan FR
itu sama dengan integral Y dikali dengan F. Ini adalah gaya ya. Gaya itu kita tahu adalah kita tuliskan saja dulu df ya. Nah itu sama dengan integral Y dikali gaya itu adalah tekanan dikali dengan luasan ya. Jadi P dikali dengan dA ya, dikali. Nah kemudian selanjutnya kita masukkan ya, jadi integral Y P ini kan adalah P ini kita masukkan dari yang sudah kita dapatkan di awal tadi ya. Ini ya, P itu sama dengan rho G Y sin alpha, atau kita bisa tulis gamma Y sin alpha ya, gamma Y sin alpha ya. Jadi dikali dengan P gamma Y sin alpha, kemudian dikali dengan dA ya. Nah kemudian bisa juga kita keluarkan lagi yang konstan. Ada masalah sedikit ya. Ini ada sedikit masalah ya, dia hilang ya. Ada masalah tadi, jadi apa yang sudah kita tulis semuanya tiba-tiba hang dan tertutup dan hilang. Apa yang sudah kita tuliskan semua tadi karena saya lupa save, jadi semua hilang. Jadi tidak apa-apa, kita coba buat ulang ya. Kita sudah masuk tadi sampai ke bagaimana mencari pusat jarak pusat tekanan atau YR ya, dimana untuk mencari YR kita menggunakan prinsip momen ya. Jadi tidak apa-apa, kita gambar ulang dulu ya. Jadi ini adalah muka air, kemudian ada bidang terendam ya. Bidang dasar terendam. Nah kemudian ini adalah titik O, ini adalah sumbu Y ya. Kemudian ini adalah theta, ini adalah sumbu X. Nah, kemudian kita tadi sudah dapatkan gaya resultan R, yaitu adalah HC ya. Tinggi HC, ini adalah resultan, sedangkan kalau C itu adalah pusat berat, dan pusat berat biasanya kalau dia bentuknya misalnya persegi, maka pusat beratnya tepat berada di tengah ya. Berarti ini adalah HC ya. H ya. Ini adalah H, tapi kalau dia sampai kepada pusat berat maka disebut dengan HC. Kemudian ini adalah YC ya, dari muka air ke bawah, ini adalah YC ya. Bidang seperti ini. Nah sekarang kita mau tahu, kita sudah dapatkan gaya yang terjadi ya, gaya resultan yang terjadi, dan kita mau tahu pusat tekanan yang terjadi atau YR. Itu yang akan kita lanjutkan selanjutnya gitu. Nah, ketika kita ingin menghitung YR, maka kita menggunakan prinsip momen di sini.
O ini ya, di mana momen yang terjadi adalah dengan dikali dengan gaya. Nah, jadi tadi YR dikali dengan FR itu sama dengan Y dikali dengan gaya ya. Jadi integral Y dikali dengan df atau bisa ditulis juga dengan integral Y dikali dengan gaya adalah P dikali dengan dA ya. Nah, kemudian kita bisa tuliskan ini Y dikali P dikali dA ya, kita sudah dapatkan tadi bahwa kanan P itu adalah gamma dikali dengan H ya. Jadi kita sudah dapatkan tadi gamma H dikali dengan 2 ya. Jadi ini sama dengan integral Y dikali dengan P itu adalah gamma H dikali dengan dA ya. Kemudian kita bisa tulis juga integral Y di mana gamma dikali H itu adalah H tadi ini adalah Y dikali dengan sin theta ya. Jadi gamma dikali dengan Y sin theta dikali dengan dA, artinya kita bisa keluarkan yang konstan ya, yang konstan adalah gamma ya, gamma kemudian sin theta konstan integral Y kuadrat dA ya. Nah, di sini kita bisa lihat lagi ya, bahwa integral AY kuadrat dA ini sebenarnya adalah momen inersia ya. Jadi kita bisa mengingat kembali bahwa momen inersia suatu bidang terhadap arah sumbu X ya, atau IX itu sama dengan integral A Y kuadrat dA ya. Ini yang kita bisa buka kembali literatur kita bahwa momen inersia arah sumbu X itu sama dengan integral A Y kuadrat dA ya. Integral A Y kuadrat dA. Kita perbaiki sedikit ini supaya tidak membingungkan. Integral A Y kuadrat dA ya. Jadi ini adalah momen inersia yang harus kita ingat ya. Nah, kemudian kita juga ingat ya, selain momen inersia ini kita ingat satu lagi teori yang namanya adalah teori paralel aksis ya. Di mana di teori paralel aksis ini menyatakan bahwa IX itu sama dengan IX pada pusat berat IXC ya, IXC pada pusat berat ditambah dengan A YC kuadrat ya. Jadi ini juga harus kita ingat bahwa kita bisa buka kembali literatur kita bahwa ini adalah teori paralel aksis ya, atau paralel aksis teorem ya. Jadi kalau kita punya
bidang ya. Kemudian ini adalah sumbu ya, jadi ini adalah sumbu F ya. Maka ya, di sini adalah pusat beratnya atau C, sentroid. Ini saya menggunakan simbol C untuk pusat berat ya. Dan ketika kita membuat dia paralel aksis ya, paralel pada sumbu di pusat berat ini adalah sumbu X di pusat berat, maka berlakulah paralel aksis teori atau teori paralel aksis ini ya. Dan ini berlaku untuk beratnya, maka nanti ini yang akan kita pakai masuk ini ya. Sehingga itu kita bisa gunakan ya. Jadi kita ingat itu, sehingga kita bisa tuliskan kembali ini ya, YR itu sama dengan bisa tuliskan kembali ya, kita tuliskan kembali di sini ya. YR FR itu sama dengan gamma sin theta, gamma sin theta. YA DA ini kita masukkan ini ya. Kita masukkan yang melalui sumbu pusat berat ya, jadi dalam kurung I XC ditambah dengan YC kuadrat A ya. Nah ini ya, jadi kita tuliskan ulang ini YR FR itu sama dengan gamma sin theta ya, kita tulis ulang ini gamma sin theta, gamma sin theta IXC ditambah dengan YC kuadrat A. Nah, kemudian kita ingat bahwa FR tadi kita sudah dapatkan ya. FR ini tadi kita sudah dapatkan di perhitungan kita yang pertama yang hilang tadi, itu sama dengan gamma YC sin theta A ya. Tadi kita dapatkan YC sin theta ini adalah H ya. Ini adalah H, dan kita tadi dapatkan bahwa FR itu sama dengan gamma HC ya. Ini dari gamma dikali HC dikali A ya. Sedangkan HC ini adalah YC dikali sin theta. Nah, sini kita dapatkan gamma dikali HC dikali A, atau dituliskan gamma YC sin theta dikali A ya. Nah, itu FR. Nah, sehingga kita dapatkan bahwa YR ya, ini kita dapatkan ya, karena ini YR dikali dengan ini ya, maka ini ada yang hilang ya, maka gamma kemudian beberapa parameter di sini kemudian kita sederhanakan sehingga kita dapatkan YR
ini sama dengan YC ditambah dengan IXC dibagi dengan YCA, ya, YCA, ya. Nah, sehingga inilah kita bisa dapatkan bahwa ternyata YR jarak ke pusat tekanan atau YR itu sama dengan YC ditambah ini, ya. Atau bisa kita pahami bahwa jarak ke pusat tekanan itu sama dengan jarak ke pusat berat ditambah sesuatu lagi, ya, sehingga pastilah YR ini jaraknya lebih dalam lagi atau lebih jauh lagi daripada YC, karena kalau YR ini YC ditambah sesuatu lagi, ya. Jadi pasti nanti diperoleh bahwa YR itu letaknya YC ditambah sesuatu, ya. Jadi letaknya lebih jauh jaraknya dibanding dengan YC, karena kita sudah dapatkan bahwa YR itu sama dengan YC ditambah IXC dibagi dengan YC dikali dengan A.